Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi. Saya ingin memberi penjelasan sedikit tentang tata cara akikah untuk memenuhi tugas PPI saya kelompok 17. Nah, di sini nanti saya akan membaca niat akikah, doa akikah, dan penjelasan mengenai tata cara akikah yang baik dan benar. Sebelumnya kita niat terlebih dahulu. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahumma minka walaka hadhihi akikatul Muhammad Ilmi. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu niat akikah. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tata cara akikah yang baik dan benar sesuai dengan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk tata caranya sama dengan ketika kita memotong hewan kurban. Nah, ketika kita melaksanakan kurban, kita melakukan penyembelihan, maka tata caranya sama saja dan bahkan tidak jauh berbeda dengan ketika kita menyembelih hewan yang biasanya untuk kita makan. Maka berkaitan dengan tata cara penyembelihan ini tidak jauh berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Nah, secara umum tata cara penyembelihan ini ada dua cara. Yang pertama adalah dilakukan dengan an-nahru, yaitu memotong pangkal leher binatang, dan ini dilakukan pada satu jenis binatang yaitu onta. Nah, maka lehernya yang panjang yang dipotong adalah di pangkal lehernya, bukan di ujung. Nah, itu namanya an-nahru. Dan yang kedua disebut dengan az-zabbahu, yaitu sembelihan yang dilakukan di ujung, dan ini berlaku untuk hewan-hewan yang lain selain onta. Nah, adapun tata cara penyembelihan yang dituntunkan di dalam Islam, maka yang dilakukan yang pertama adalah kita harus menajamkan pisau yang kita gunakan untuk menyembelih. Nah, yang disembelih hewan untuk akikah yaitu setajam mungkin agar pemotongan bisa senyaman mungkin kita terhadap hewan yang kita potong. Dan yang kedua, ketika kita menajamkan pisau, tidak boleh berdekatan dengan hewan yang akan disembelih. Nah, ketika ada orang yang melakukan perbuatan tersebut, maka Rasulullah SAW menegur orang yang mengasah dekat dengan hewan yang akan disembelih dengan mengatakan, apakah kau ingin membunuhnya 2 kali? Kemudian yang ketiga yang dilakukan dengan menghadapkan hewan tersebut ke arah kiblat. Bagaimana tata caranya? Yaitu kepalanya diarahkan ke selatan, kemudian lehernya mengarah ke kiblat. Nah, kalau hewan tersebut adalah ayam, tentu saja tidak perlu dibaringkan ke tanah. Kepalanya diarahkan ke selatan dan lehernya diarahkan ke arah barat atau di arah kiblat, kemudian disembelih. Nah, sedangkan hewan tersebut harus dibaringkan seperti kambing ataupun sapi, maka tentu lambung kiri hewan, perutnya sebelah kiri itu ditempelkan ke tanah, kemudian kepalanya mengarah ke selatan dan lehernya mengarah ke kiblat, kemudian dilakukan penyembelihan. Nah, jadi diarahkan ke arah kiblat. Nah, kemudian ketika akan menyembelih diucapkan bismillah. Ucapan bismillah ini merupakan bacaan wajib yang harus dibaca. Kemudian ditambah setelahnya bismillah, Allahu akbar, dia bertakbir. Nah, sebenarnya ada beberapa ulama, namun ketentuan yang ada adalah tidak ada ketentuan yang mengharuskan ada bacaan lain. Nah, apabila penyembelihan tersebut untuk akikah, ini kurbannya si fulan, ini kurbannya si fulan. Nah,
kalau untuk akikah ini untuk sipulan. Nah, ini dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyembelih hewan kurban. Dia mengatakan, ini kurbanku dan kurban dari umatku yang tidak melakukan penyembelihan kurban. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi. Nah, kemudian setelah itu hendaknya yang dipotong itu yaitu tenggorokan, saluran tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher, sehingga yang dipotong itu adalah 4. Tenggorokan dan kerongkongan merupakan saluran makanan dan pernapasan. Nah, kemudian 2 urat leher ini merupakan pembuluh darah. Apabila ini dipotong, maka hewan tersebut akan cepat mati. Nah, sehingga kita tidak menyakiti hewan tersebut. Dan yang terakhir, hendaknya ketika hendak menyembelih itu jangan dipatahkan kepalanya langsung sebelum hewan tersebut mati terlebih dahulu. Harus kita yakini dia mati terlebih dahulu, kemudian kita potong atau dipatahkan, sehingga hewan tersebut belum mati atau dipatahkan menyebabkan hewan ini mati sebelum mati karena penyembelihan yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Mungkin kawan-kawan bisa memahami tata cara akikah yang saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang akikah dan tasmiyah. Tadi sudah dijelaskan bagaimana tata cara akikah, yaitu pemotongan hewan yang ingin dijadikan akikah, dan juga selanjutnya penjelasan tentang tasmiyah atau pelaksanaan tasmiyah kepada anak kita atau saudara-saudara kita yang sudah sampai waktunya untuk melakukan tasmiyah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kefasihan tasmiyah atau keterampilan mentasmiyahkan dan juga hafalan doa-doa tasmiyah. Nah, mungkin saya akan membaca terlebih dahulu untuk doa tasmiyah, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hfazhu min syahril jinni wal insi wa amis sibayani wa mim jami'is sayati wal isyani wahrisu bihadlanatika wa falatika al mahuddati wadi wa mi inayati wa riayatika an-nafizati nuqaddimu biha alal qiyami bima qalaf tanamin hakkuki rubbiyatika al-karimati nadabtana ilaihi firma binana wa baina khalika min makarimin ahlaki wa atyabu ma fadlal tana minal arzaki. Allahumma ja'alna wa iyahum min ahlil ilmi wa ahlil khairi wal ahlil qur'ani wa la taj'alna wa iyamum min ahlisi syari wa dolairi wa zolamni wa tuqyani. Artinya, ya Allah, jagalah dia bayi dari kejelekan jin, manusia, umi, sibyan, serta segala kejelekan dan maksiat. Jagalah dia dengan penjagaan hati dan tanggunganmu yang terpuji, dengan perawatan dan perlindunganmu yang lestari. Dengan hal tersebut aku mampu melaksanakan apa yang kau bebankan padaku dari hak-hak ketuhanan yang mulia. Hiasi dia dengan apa yang ada di antara kami dan makhlukmu, yakni akhlak mulia dan anugerah yang paling indah. Ya Allah, jadikanlah kami dan mereka sebagai ahli ilmu, ahli kebaikan, dan ahli Quran. Jangan kau jadikan kami dan mereka sebagai ahli kejelekan, keburukan, aniaya, dan tercela. Sadaqallahul azim. Ya Rabbal alamin. Nah, itu doa untuk tasmiyah.
penjelasannya. Lanjut ya, bentar. Baginda Rasulullah SAW bersabda, berikan sepotong dari akikah kepada suku bangsa. Nah, makanlah dan berikanlah makan, janganlah menghancurkan tulang darinya, yaitu adab dalam menyembelih kambing untuk akikah, yaitu tidak menghancurkan tulang. Nah, maksud tidak menghancurkan tulang adalah daging kambing yang disembelih itu dipotong tepat kepada bagian sendi. Nah, setiap sendi yang ada pada kambing tersebut itu yang dipotong. Nah, namun tulangnya tidak dihancurkan. Apa tujuannya? Yaitu tujuannya dengan tidak dihancurkannya tulang, mempunyai harapan kepada Allah agar supaya tulang bayi yang dilakukan tasmiyah pun menjadi kuat. Nah, fahimtum. Dan yang kedua, dengan tidak dihancurkannya tulang itu supaya daging yang dihidangkan pada tasmiyah. Nah, apa maknanya? Maknanya adalah memberikan daging itu kepada orang untuk dimakan banyak dan menunjukkan sifat dari kesyukuran yang lebih, sehingga memberikan yang besar kepada orang-orang yang dijamu di dalam akikah tersebut atau tasmiyah tersebut. Dalam tasmiyah ada 3 perkara yang harus dilakukan oleh yang melakukan tasmiyah yang paling afdol. Yang pertama adalah makan, baik untuk dirinya dan keluarganya ataupun siapa yang diundang. Dan yang kedua adalah al-ihda, yaitu menghadiahkan. Dan yang ketiga adalah al-sodaqo atau mesodakahkan. Akikah ada 3 perkara yang dilakukan, yaitu tadi dimakan sendiri atau diberi kepada orang yang diundang. Dan yang ketiga adalah al-ihda atau dihadiahkan kepada kerabat, saudara, segala macam. Dan yang ketiga adalah sedekah, yaitu sedekah kepada fakir miskin atau tetangga-tetangga kita. Alangkah baiknya tasmiyah dilakukan di rumah itu, tidak semuanya daging itu dijadikan hidangan. Nah, untuk berbeda pandangan untuk tasmiyah ini, yaitu dihadiahkan atau dihadiahkan kepada orang lain. Nah, bisa dihadiahkan dengan dihidangkan. Namun kalau dihidangkan, orang yang makan tidak merasakan memiliki kepada daging yang dimakan. Nah, kalau dihadiahkan, orang yang menerima hadiah merasa memiliki kepada daging tersebut. Namun daging diberikan kepada orang lain atau disedekahkan kepada orang lain, segala macam, apapun keinginannya, intinya apapun yang kita melakukan tasmiyah, hendaknya melakukan 3 perkara ini: dimakan sendiri, dihadiahkan, atau disedekahkan kepada orang lain. Nah, kalaupun dimakan atau dihadiahkan atau disedekahkan, jauh berbanding lebih baik dibandingkan daging akikah tersebut sebagai jamuan. Nah, mungkin itu. Nah, ada perbedaan dengan tasmiyah dengan kurban. Nah, perbedaannya adalah kurban itu dibagi secara mentah. Nah, kalau tasmiyah itu atau akikah diberi setelah masak, dibikin masakan yang enak, segala macam. Nah, niat kepada orang yang melakukan tasmiyah, yang melakukan tasmiyah tersebut. Nah, mungkin itu penjelasan sedikit ya tata cara tasmiyah, dan juga yang di awal tadi adalah tata cara akikah atau memotong hewan yang ingin diakikahkan kepada anak kita atau saudara-saudara kita.
Nah mungkin itu penjelasan sedikit dari saya. Semoga kawan-kawan bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan memohon maaf apabila ada kesalahan segala macam dengan apa yang saya sampaikan, karena ini ini jauh dari kata sempurna, dan juga ada kemungkinan ini juga ada kesalahan. Namun saya juga mencoba berusaha untuk mencari referensi tentang tata cara akikah dan tasmiyah ini. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.